Di luar dugaan, diam-diam rakyat Rusia membantu korban perang Ukraina, khususnya para sipil yang menjadi korban dari negaranya dan menjadi korban kesombongan si pelawak. Смотрится по телеку, что сколько детей погибает, и за них боишься. Что не переживет не каждая мать. Боли в Бахмуте ведь были, там заводы взорвали. И боимся после этого. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Tidak semua warga Rusia turun gunung menjadi militer, namun memberikan bantuan kepada rakyat Ukraina, khususnya sipil yang menjadi korban. Dilansir VOA Indonesia, salah satu orang Rusia yang menggalang dana untuk Ukraina adalah Galina Artyomenko dari Saint Petersburg, yang menggalang dana untuk membantu para pengungsi dari Ukraina setelah Kremlin mengirimkan pasukan tentara ke negara pro-barat itu. Namun pada Juli lalu ia mendapati bahwa salah satu kartu banknya serta kartu bank milik dua relawan telah diblokir. Namun dia tetap melakukan penggalangan dana untuk mendapatkan bantuan membantu para korban. Sama halnya dengan sukarelawan lainnya yang membantu pengungsi Ukraina, Artyomenko berhati-hati untuk tidak mengutarakan pendapat mengenai konflik yang telah berlangsung itu, karena operasi kemanusiaan pun bisa dicurigai dan operasi kemanusiaan lebih penting daripada memikirkan politik dan militer lainnya yang terjadi. Terlepas dari kendala tersebut, Artyomenko tetap mengumpulkan sumbangan secara daring dan menggunakan uangnya untuk membeli pakaian, obat-obatan, dan makanan bagi orang-orang yang terpaksa mengungsi ke Rusia atau wilayah yang dikuasai Rusia. Ia secara rutin menyambut warga Ukraina yang tiba dengan kereta api di Saint Petersburg, lalu membantu mereka mendapatkan akomodasi, bekerja, atau mengatur perjalanan selanjutnya dari Rusia ke Uni Eropa. Faktanya, ribuan orang membantu warga Ukraina, namun karena khawatir akan keamanan mereka dan keselamatan, mereka tidak membicarakannya dan hanya fokus membantu para warga Ukraina yang menjadi korban. Banyak sukarelawan menolak untuk bicara soal serangan Rusia ke Ukraina maupun bantuan mereka kepada pengungsi. Lyudmila yang tidak ingin disebutkan nama belakangnya mengatakan para sukarelawan tersebut adalah pasifis, alias mereka yang menentang adanya perang dan juga kekerasan, namun mereka tetap nasionalis dan membantu para korban. Kami tidak bisa berpangku tangan, kami harus membantu mereka yang menderita. Dia mengatakan, Artyomenko menambahkan, ini adalah satu-satunya cara tersisa bagi kami agar tetap selamat. Jaringan-jaringan solidaritas yang membantu pengungsi seperti yang melibatkan Artyomenko telah beroperasi di Rusia sejak dimulainya perang negara itu. Baru-baru ini Artyomenko membeli dan mengantarkan beberapa produk rumah tangga ke gudang bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Ukraina. Sepatu, pakaian, produk makanan, dan juga perlengkapan rumah tangga lainnya terlihat tersimpan di rak kayu di tempat penampungan yang dikunjungi hingga 10 keluarga setiap harinya. Menurut PBB, per Desember 2022, hampir 1,3 juta pengungsi dari Ukraina tercatat berada di Rusia.
Rusia sendiri memperkirakan jumlah pengungsi mencapai lebih dari 5 juta orang, angka yang diperdebatkan. Sebagian dari mereka sedang transit khususnya di bagian barat laut Rusia yang berbatasan dengan Uni Eropa. Pemerintah Ukraina menuduh Kremlin mendeportasi warga Ukraina ke Rusia dan memaksa mereka untuk berganti kewarganegaraan. Namun hal itu tidak seperti apa yang diberitakan. Langkah terbaru Kiev menempatkan seorang manula yang berusia lebih dari 71 tahun berada di garda terdepan sangat berbahaya. Hal ini seperti menempatkan pria itu kepada kematian yang nyata atau bunuh diri. Sungguh tidak ada rasa keperimanusiaan, kenapa si pelawak itu membiarkan dan tidak membiarkan dirinya turun langsung saja ke medan tempur mempertaruhkan dirinya dan nyawanya sendiri, ucap warga-warga yang tak terima atas tindakan ini. Seperti diketahui, jika salah satu prajurit baru Ukraina yang dikirim oleh Kiev ke Jerman untuk pelatihan penggunaan senjata barat ternyata adalah manula atau manusia yang sudah lanjut usia berusia 71 tahun. Itu menunjukkan Ukraina memang kekurangan sumber daya manusia untuk dikirim ke medan perang. Melansir Financial Times, instruktur NATO yang bekerja di pangkalan militer dekat Klitsch di timur laut Jerman mengatakan bahwa meskipun mereka terkesan dengan motivasi luar biasa dari para peserta pelatihan asal Ukraina, usia dan kemampuan mereka yang datang untuk mempelajari penggunaan senjata sangat bervariasi. Para instruktur NATO mengatakan para komandan Ukraina di garis depan seringkali lebih memilih untuk tetap menjaga prajurit terbaik mereka di parit bersama mereka daripada mengirim mereka untuk pelatihan ke luar negeri. Akibatnya tentara yang dikirim adalah manula. Nick Reynolds, seorang peneliti perang darat di Lembaga Pemikir Pertahanan dan Keamanan Inggris Royal United Service Institute atau RUSI, mengatakan bahwa dalam banyak kesempatan pelatihan militer yang diberikan oleh Barat tidak memenuhi harapan Ukraina. Ukraina ingin pasukannya berlatih dengan tank, kendaraan lapis baja, artileri dan drone dalam kondisi yang sesuai dengan kondisi di medan perang sebenarnya. Namun juga dapat berisiko bagi personel militer yang terlibat, kata Reynolds. Namun negara-negara Eropa mempunyai toleransi yang rendah terhadap kecelakaan pelatihan dan pendekatan ini tidak sesuai dengan persyaratan Kiev untuk peserta pelatihan, jelasnya.